Selamat pagi, perkenalkan nama saya Johnson Silaban, NPM 2252016, program Magister Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam. Perkenankan saya untuk mempresentasikan contoh kontrak dagang atau perjanjian internasional sebagai syarat untuk ujian tengah semester pada mata kuliah kontrak dagang dan kontrak komersial internasional yang diuji atau diampu oleh Ibu Dr. Nurlelei SE SH MKM. Adapun kontrak atau contoh yang saya presentasikan adalah kontrak dagang atau kontrak penjualan antara perusahaan dengan perusahaan. Dalam hal ini yang melakukan kontrak penjualan atau kontrak dagang yaitu PT Pindad Indonesia dengan Singapura Technology Engineering Ltd. Mereka sepakat untuk melakukan perjanjian dan kontrak penjualan SS2 Paren 4 Pindad. PT Pindad Indonesia dengan kantor pusat berada di Jalan Gatot Subroto nomor 517 Bandung, Indonesia, yang kita sebut sebagai pihak pertama, akan menjual senjata SS2 Paren 4 Pindad kepada Singapura Technology Engineering Ltd yang berkantor pusat di 24 Ang Mo Kio Street 65 Singapura, yang selanjutnya kita sebut pihak kedua. Pada hari tanggal 21 September 2019 telah ditandatangani suatu perjanjian jual senjata SS2 Paren 4 dan selanjutnya kita sebut sebagai perjanjian. PT Pindad Indonesia sebagai penjual dengan kantor pusat berada di Jalan Gatot Subroto nomor 517 Bandung, Indonesia, dengan Singapura Technology Engineering Ltd dengan kantor pusat di 24 Ang Mo Kio Street 65 Singapura. Selanjutnya kita sebut sebagai para pihak. Para pihak kesepakatan terlebih dahulu menerangkan bahwa pihak pertama adalah suatu badan hukum yang melakukan penjualan senjata SS2 Paren 4 Pindad. Pihak kedua adalah suatu badan hukum yang bergerak dalam pertahanan, selanjutnya sebagai pembeli. Para pihak pertama dan pihak kedua bersedia untuk mengadakan penjualan senjata dan pembelian senjata SS2 Paren 4 Pindad. Para pihak menerima dan sepakat dengan ketentuan serta kondisi dan syarat-syarat yang mereka sepakati sebagai berikut, yaitu pasal 1 dalam perjanjian ini mereka sebut latar belakang penjualan, yaitu para pihak, yaitu pihak pertama akan melaksanakan pekerjaan dan penjualan senjata kepada pihak kedua seperti permintaan oleh pihak kedua sebagai pembeli. Pasal kedua mereka sepakati sebagai penjualan. Pihak kedua dengan ini menunjuk pihak pertama dan pihak pertama dengan ini menerima penunjukan dari pihak kedua untuk penjualan senjata SS2 Paren 4 Pindad. Pihak pertama menjual SS2 Paren 4 Pindad kepada pihak kedua sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang disepakati para pihak. Pihak kedua membeli senjata SS2 Paren 4 Pindad dari pihak pertama. Pasal 3 mereka sepakati ruang lingkup pekerjaan. Pihak pertama menyatakan setuju kepada pihak kedua untuk melakukan penyediaan senjata SS2 Paren 4 Pindad sebagaimana oleh pihak kedua
mintakan sesuai spesifikasi teknis yang mereka sepakati. Para pihak pertama dan pihak kedua selalu terhubung untuk melakukan dukungan teknis kepada pihak kedua selama 1 tahun perjanjian dibuat. Apabila pihak kedua mengalami masalah dengan senjata yang dibeli dari pertama, maka pihak kedua akan meminta pihak pertama untuk melakukan perbaikan sesuai perjanjian yang telah dibuat. Pasal 4, pengiriman. Senjata yang telah dibeli oleh pihak kedua oleh pihak pertama akan dikirimkan ke lokasi harus sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Pihak pertama, dalam hal ini PT Pindad, berkewajiban untuk mengganti SS1, SS2 varian 4 Pindad yang rusak apabila kerusakan tersebut merupakan kesalahan pihak pertama. Namun apabila itu kerusakan yang dibuat oleh pihak kedua, pihak pertama tidak bertanggung jawab. Di pasal 4 ayat 3, pihak pertama melakukan pengiriman melalui lewat transportasi laut kargo sesuai kesepakatan dan permintaan dari pihak kedua. Di pasal 4 ayat 4, pihak pertama akan melakukan loading senjata dan dikemas di dalam kotak. Di pasal 4 ayat 5, pihak kedua menjamin bongkar muat dilakukan di pelabuhan Port of Singapore sesuai perjanjian dan permintaan dari pihak kedua. Pasal kelima, hak yang diberikan. Mereka sepakat ada hak-hak yang diberikan kepada para pihak, yaitu pasal 5 ayat 1. Para pihak sepakat bahwa PT Pindad Indonesia adalah pemegang hak kekayaan intelektual dari senjata SS2 varian 4 Pindad. Di pasal 5 ayat 2, pihak pertama menjamin bahwa dengan dilakukannya pembelian senjata SS2 varian 4 oleh pihak kedua, pihak pertama memberikan hak pemakaian kepada pihak kedua. Di pasal 5 ayat 3, mereka sepakat bahwa pihak kedua berhak memakai senjata SS2 varian 4 Pindad sesuai spesifikasi dan bentuk yang disepakati. Pasal 6, biaya dan cara pembayaran. Kedua belah pihak sepakat biaya dan cara pembayaran. Pihak pertama menjual kepada pihak kedua harga pembelian barang sebesar 12 miliar 250 juta rupiah dengan harga satuan 35 juta rupiah per pucuk. Pasal 6 ayat 2, pihak kedua harus membayar kepada pihak pertama harga pembelian barang sesuai kesepakatan yang disepakati dalam ayat 1. Pasal 6 ayat 3, pihak kedua harus membayar berdasarkan tagihan yang diterbitkan dan dikirim oleh penjual kepada pembeli, yaitu pihak kedua. Di ayat 4, pihak kedua membayar secara cash dan tidak ditransfer. Pasal 7, masa berlaku perjanjian. Perjanjian ini berlaku dan mengikat surut sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan 21 Oktober 2021 sampai dengan 3 bulan setelah berita acara serah terima jabatan. Penambahan dari tanggal 21 September 2019 sampai dengan 21 Oktober 2019, 3 bulan. Pasal 8, kerahasiaan. Mereka sepakat karena ini senjata dan bisa ditiru dan digandakan, mereka memiliki perjanjian kerahasiaan, yaitu masing-masing pihak akan menjaga kerahasiaan sebagai perlindungan kepada hak intelektual dari pihak pertama. Tidak ada pihak yang mengungkapkan atau membocorkan informasi rahasia yang ada dalam perjanjian ini.
Pasal 9, pembatasan tanggung jawab dan ganti rugi. Mereka sepakat pihak pertama tidak akan bertanggung jawab atas materi yang disampaikan oleh pihak kedua, kecuali atas kerusakan apapun dari isi materi yang disebabkan oleh pihak pertama. Pasal 9 ayat 2, pihak pertama tidak bertanggung jawab atas kerusakan dengan keadaan memaksa. Di ayat kedua atau ayat ketiga, pihak kedua bertanggung jawab dalam penerimaan di pelabuhan bongkar muat yang ditunjuk oleh pihak kedua. Selanjutnya, kesepakatan mereka pada pasal 10, hak kekayaan intelektual, karena senjata SS2 varian 4 pindad bisa saja ditiru dan dibuat oleh PT-PT lain atau perusahaan-perusahaan lain, maka mereka memiliki kesepakatan hak intelektual. Hak intelektual oleh senjata SS2 varian 4 pindad dimiliki oleh pihak pertama. Pihak kedua akan melindungi dan menjaga hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pihak pertama. Selanjutnya adalah pasal 11, keadaan memaksa. Keadaan memaksa seperti longsor, angin topan, petir, banjir besar, kebakaran, wabah penyakit, pemukiman massal, dan peraturan pemerintah di luar kemampuan kedua belah pihak, maka para pihak dalam keadaan memaksa seperti tersebut di atas dibebaskan dari tanggung jawab dan kewajiban pada saat keadaan memaksa terjadi. Pada ayat ke-3 pasal 11, pihak yang mengalami keadaan memaksa harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis apa keadaan memaksa tersebut. Setelah keadaan memaksa tersebut berakhir, para pihak berkewajiban kembali kepada keadaan sebelum berlangsungnya keadaan memaksa. Pasal 12 dalam kontrak perjanjian penjualan senjata SS2 varian 4 antara PT Pindad Indonesia sebagai pihak pertama dengan Engineering Singapore Technology Engineering Ltd sebagai pihak kedua. Selanjutnya adalah pasal ke-12, pengakhiran perjanjian. Perjanjian ini akan berakhir setelah dilewatinya masa berlaku sebagaimana pada pasal 19. Apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran salah satu kewajiban, maka perjanjian berakhir. Di ayat ketiga, apabila pihak memulihkan pelanggaran, maka pihak tersebut dianggap sebagai non-performa atau gagal dalam perjanjian ini. Di ayat 4 pasal 12, pihak kedua mengakhiri perjanjian ini sebelum selesai masa berlakunya, yaitu perjanjian pihak kedua bertanggung jawab untuk mentransfer dana terutang ke pihak pertama atau membayar setiap kerugian yang diderita pihak pertama karena pengakhiran perjanjian tersebut. Kemudian di pasal ke-13, keterpisahan. Apabila selama berlaku perjanjian ini terdapat pasal yang tidak sah karena hukum tidak dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum negara Indonesia, selanjutnya dimengerti dan disetujui oleh beberapa pihak bahwa pasal yang tidak sah dapat dilaksanakan atau pasal yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan tersebut tidak mengakibatkan berakhirnya perjanjian ini, dikarenakan pasal-pasal masih berlaku dan mengingat para pihak. Selanjutnya pasal 14, penyelesaian perselisihan. Para pihak bersepakat dalam perjanjian ini buat untuk tunduk pada hukum Indonesia. Di ayat 2 pasal 14, perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini akan dilaksanakan secara musyawarah
untuk mufakat serta dengan itikat baik. Apabila terjadi perselisihan, mereka sepakat untuk pertama-tama menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Namun di pasal 14 ayat 3 disebutkan dalam penyelesaian perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat dalam waktu 14 hari. Para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrasi Nasional Indonesia yang berlaku final dan mengikat kepada para pihak, serta tidak dapat dimintakan banding kepada badan peradilan manapun. Itulah kesepakatan mereka dalam penyelesaian perselisihan memakai hukum Indonesia dan melalui Badan Arbitrasi Nasional Indonesia. Pasal 15, korespondensi atau pemberitahuan atau alamat-alamat yang apabila terjadi surat menyurat atau komplain akan dikirimkan melalui alamat korespondensi pemberitahuan, yaitu untuk pihak pertama dalam hal ini PT Pindad akan dikirimkan kepada PT Pindad Indonesia dengan kantor pusat berada di Jalan Gatot Subroto nomor 517 Bandung, Indonesia 40285, telepon 022731273, fax 022730122, email info@pindad.com. Sedangkan untuk pihak kedua, Singapura Technology Engineering Ltd dengan kantor pusat di 24 Angko Kio Street 65 Singapura 569061, telepon 05672211818. Apabila terjadi pemberitahuan atau komplain atau pengiriman berkas-berkas akan ditujukan kepada alamat-alamat kedua belah pihak, pihak pertama dan pihak kedua. Jika diantar langsung atau dikirim melalui pos atau dikirimkan melalui faksimiles dan email, setiap pihak atau para pihak apabila mengubah alamat pengiriman atau alamat tersebut harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain. Selanjutnya pasal 16, pengasuransian. Pihak kedua sepakat untuk wajib mengasuransikan barang selama perjanjian dan pengangkutan dari tempat pihak pertama sampai ke pelabuhan bongkar muat di Singapura Port. Selanjutnya pasal 17, halal lain. Perjanjian ini diartikan sesuai dengan dan diatur berdasarkan hukum Indonesia. Perjanjian ini dibuat dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pada pasal 17 ayat 3, para pihak tidak dapat mengalihkan hak dan kewajiban dalam perjanjian dan kesepakatan ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari para pihak. Di pasal 17 ayat 4 disepakati juga hal-hal yang belum diatur secara khusus dalam perjanjian ini akan diatur selebih lanjutnya dengan perjanjian perubahan atau addendum yang tidak terpisahkan dari perjanjian yang pertama ini. Perjanjian ini dibuat sejumlah 2 rangkap dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Seluruhnya dibubuhi materi cukup dan ditandatangani, mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing menerima 1 rangkap. Untuk dan atas nama, yaitu pihak pertama atas nama Direktur Utama PT Pindad Indonesia Abraham Mose, pihak kedua atas nama Direktur Utama Teng Peng Hong, dan disaksikan oleh kedua Menteri Pertahanan oleh kedua negara, yaitu Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Heng. Demikianlah presentasi saya tentang kontrak penjualan senjata oleh PT Pindad Indonesia kepada Singapura Engineering Ltd. Mohon
dukungan, saran, dan kritik yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi dalam pembentukan atau presentase lainnya. Sekian dan terima kasih.